الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan di Jumat ini 21 Safar 1439 Hijrah. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita yang masih diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, diberikan kelembutan hati untuk merespon perintah Allah, seruan Al-Quran dalam menunaikan ibadah Jumat di hari ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat di hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam setiap kesempatan Jumat, bahkan umumnya dalam sesi ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa membuka ta'limnya, bahkan Jumat dalam ibadah pekannya, untuk mengingatkan setiap umatnya dari generasi sahabat yang diteruskan itu kemudian oleh generasi setelahnya, dengan mengingatkan umat agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ke Jumat, ta'lim ke ta'lim, pertemuan ke pertemuan, tidak luput pembuka ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan khutbahnya, kecuali dengan mengingatkan umat agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pertanyaannya, dari sekian takwa yang diingatkan kepada kita, dari sekian takwa yang kemudian dihadirkan dalam setiap Jumat itu, bahkan hingga kini, pernahkah kita kemudian bertanya, apa hakikat dari takwa itu? Apa faidah dari takwa itu? Sehingga kalau tidak penting, mustahil diingatkan dalam setiap pekan. Kalau tidak penting, mustahil kemudian diingatkan dalam setiap generasi. Setiap pekan diulang, setiap generasi dituangkan apa hakikat dari takwa dan faedahnya untuk kehidupan kita. Atau jangan-jangan setiap Jumat kita datang hanya duduk, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, mendengar pengingatan takwa, mendengar kemudian khutbah Jumat, tunaikan salat 2 rakaat, lantas pulang begitu saja. Tidak ada faedah kalimat takwa disampaikan setiap pekan dan tidak mengalir dalam jiwa dalam bentuk tindakan keseharian. Hadirin, pertama, ketika takwa diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumnya dalam setiap kesempatan Jumat, maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita di balik pesan takwa itu ada beberapa keistimewaan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan dalam jiwa kita dan didapatkan dalam kehidupan harian kita. Apa di antaranya? Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, di awal ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi setiap orang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, man ismun mausulun yadullu 'ala al-'ammi, huruf sambung menunjuk pada subjek, objek tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup,
kata Allah, tak peduli siapapun dia bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja, kami akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami dalam kehidupannya. Hadirin, perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika Allah menjanjikan dalam jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan yang kita alami dalam kehidupan, maka solusinya digambarkan dalam bentuk nakirah, makhraja, tidak menggunakan alif lam. Nakirah bentuknya umum, general. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei manusia, Anda dapatkan kesulitan dalam kehidupan, di rumah tangga Anda punya kesulitan, di kantor Anda punya kesulitan, dalam kehidupan sosial Anda punya kesulitan, sesungguhnya solusinya mudah. Tenaganya tidak banyak, biayanya tidak mahal. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika setiap Jumat kita dikumpulkan, diingatkan oleh setiap khatib dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kini, ketika dibuka kalimat khutbah dengan tingkatkan takwa, sesungguhnya kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat. Jangan-jangan sampai Jumat ini, bahkan di antara kita yang hadir sampai detik ini, ada yang punya masalah di rumahnya, ada yang punya persoalan di kantornya, ada yang punya kehidupan sosial yang belum pernah tuntas masalahnya. Kedudukan Anda boleh tinggi, harta Anda boleh banyak, rumah Anda boleh luas, harta Anda begitu melimpah, tapi ingat, jika Anda mendapati kesulitan tidak pernah tuntas saat ini, barangkali bukan karena jabatan yang kurang tinggi, bukan karena harta yang kurang banyak, mungkin Anda kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika diingatkan mari tingkatkan takwa, hakikatnya kita diminta merenung, adakah kesulitan dalam kehidupan ini yang belum tuntas akibat faktor takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Bahkan yang kedua kata Al-Quran, jangankan urusan kesulitan dunia yang engkau alami dari sisi masalah fisiknya, sisi masalah fisikalnya, bahkan urusan materi pun yang sifatnya berupa harta dunia, kata Allah, min ghairi la yahtasib. Jangankan apa yang engkau cari, yang tidak engkau fikirkan pun, aku akan antarkan ke dekatmu untuk engkau bisa nikmati. Hadirin, dalam Al-Quran rizki dibagi pada dua bagian. Pertama, Allah membuat hukum umum bagi setiap manusia yang ingin mendapatkan kenikmatan rizki dalam hidupnya, maka dibuat oleh Allah sistem yang disebut dengan ikhtiar dalam bentuk pekerjaannya. Allah tetapkan di langit rizki dan dijanjikan akan diberikan pada kita tanpa tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit kami tetapkan rizki kalian dan kami janjikan tidak akan pernah tertukar untuk diberikan. Setiap kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rizkinya akan dipenuhi sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Rizki di langit, kita hidup di bumi. Maka diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Maka rizki yang di langit karena kita hidupnya di bumi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk kita nikmati dalam kehidupan kita. Bumi begitu luas. Anda yang di Surabaya boleh jadi rizkinya turun di Jakarta. Orang yang di Jakarta boleh jadi rizkinya datang di Palembang. Orang di Palembang boleh jadi rizkinya turun di Papua. Karena itulah ketika konsep rizki kemudian ingin kita raih, Allah membuat sistem kehidupan yang berlaku bagi semua manusia. Di sini orang beriman, orang bertakwa, orang tidak iman, orang tidak takwa, jika mengikuti sistem yang Allah buat di sini, maka rizki bisa dia dapatkan dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, hei manusia. Manusia, kalimatnya disebutkan dengan kalimat nas 241 kali dalam Al-Quran. 5 kali manusia disebut dengan istilah Al-Quran. Kadang disebut dengan bashar, qul innama ana basharum mithlukum, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins, seringkali disandingkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Bahkan surah ke-76 surah Al-Insan, hal ata 'alal insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kadang disebut dengan Bani Adam, Quran surah ke-7 ayat 31.
Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hadirin, tapi ketika Allah ingin menyebutkan tentang pendapatan rizki, tidak disebutkan kalimat bashar, tidak disebutkan kalimat ins, bukan disebutkan kalimat bani Adam, tidak juga kalimat insan, tapi menggunakan bentuk an-nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada seluruh kalangan manusia tanpa batas. Seakan-akan Quran ingin katakan, hei yang masih merasa jadi manusia, hei yang diciptakan sebagai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Jika anda ingin mendapatkan bagian rizki anda yang anda gunakan untuk makan, untuk kehidupan, silahkan cari, silahkan ikhtiar, silahkan bekerja dengan cara yang halal dan baik dalam pandangan syariat kita. Anda mau jadi diplomat, silahkan. Anda mau jadi birokrat, silahkan. Anda mau jadi pengusaha, silahkan. Yang penting ada ikhtiar ditempuh, di situ rizki anda dapatkan. Tapi hadirin, tahukah anda, ketika Allah ingin memberikan rizki pada orang-orang beriman dan bertakwa, Allah rubah kalimatnya, Allah tawarkan dari bentuk standar, dari bentuk yang paling cepat. Perhatikan kalimatnya. Untuk manusia umumnya, silahkan anda bergerak berikhtiar, rizki kami kirimkan kepada anda. Ya ayuhan nas. Ketika Allah menyebutkan orang beriman, berubah kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari ya ayyuhan nas berubah ke ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir sepakat, jika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka khitab ayat ini hanya ditujukan pada orang-orang yang telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadirin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayat pertama ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang kedua ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perhatikan perbedaan serat kalimat Qur'annya. Ketika menyebutkan ya ayyuhan nas, sistem universal, silahkan cari, saya berikan. Tapi ketika menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, satu, kalimat halalnya dibuang, kalimat thayyibnya dijamakkan, dan ditambah dengan kalimat ma razaqnakum. Kami yang dekatkan untukmu, bukan kamu yang lelah mencari rezeki di hadapanmu. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan cari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang terbaik. Begitu disebutkan kalimat imannya, halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halal ini dibuang? Karena orang-orang yang telah ada iman dalam jiwanya, imannya akan menuntun dia untuk mendapatkan yang halal dan tidak pernah memikirkan yang haram dalam pandangan syariat. Jadi kalau antum sampai hari ini merasa punya iman, yakin dengan Allah, tapi masih memikirkan yang haram, rizkinya haram, langkahnya haram, tatapannya haram, pendengarannya haram, bicaranya haram, maka ada yang salah dalam iman antum. Karena pemilik iman, kata Al-Quran, imannya akan membimbing dia untuk mengantarkan pada yang halal. Ketika seseorang tidak pernah memikirkan yang haram, maka thayyibat, keberkahan dalam rizkinya Allah tambahkan dalam bentuk jamaah. Perhatikan hadirin, sebanyak-banyaknya orang mencari, sepanjang masih nas, bentuk keberkahannya hanya ditampilkan oleh Al-Quran dalam bentuk mufrad, singular, tayyib. Tapi ketika seseorang mencari dengan imannya, walaupun yang dia dapatkan tidak sebanyak dalam kuantitas seperti yang orang lain raih, dia 1 miliar, yang ini 1 juta, dia 1 triliun, yang ini 10 juta. Tapi 1 juta, 10 juta, kalimat berkahnya digandakan oleh Allah dari kata tayyib menjadi tayyibat. Keberkahannya, ziyadatul khair, Allah tambahkan dari harta yang terlihat sedikit tapi banyak dalam manfaatnya. Dan hebatnya, ma razaqnakum, sepanjang engkau mencari rezeki dengan iman, kami yang dekatkan rezekinya kepadamu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Jadi kaidah pertama, jika kita berubah dari sistem yang standar, mencari rezeki dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, rezeki itu akan didekatkan oleh Allah, tidak lelah kita menempuhnya. Afwan, maaf jika ada di antara kita sampai saat ini sulit dalam pencarian rezekinya. Jalan dia telah tempuh, keringat dia dapatkan peluhnya, tapi rezeki sulit dia dapati. Coba dicek, bukan karena kurang hebat barangkali, antum kurang iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang paling dahsyat takwa. Takwa. Rizki ada di langit, kita hidup di bumi, diturunkan rizki ke bumi. Ketika bicara orang manusia, cari kami berikan. Bicara orang beriman, cari kami dekatkan. Bicara orang takwa, dikhususkan satu ayat diturunkan, ditujukan pada semua pemilik takwa. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Pertama, ya ayuhan nas. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Ketiga, amanu wattaqau. Iman plus takwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah ada satu penduduk negeri, tidak main-main, satu penduduk. Allah tidak katakan satu orang, dua orang, se-Surabaya, se-Jawa Timur, se-Indonesia. Tawaran dari Al-Quran dibentangkan. Kalau satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman, takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Langit dan bumi. Rizki ada di langit, kita tinggal di bumi. Pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka. Kalau sudah keduanya dibuka, mau kemana kita mencarinya selain Allah dekatkan dalam kehidupan kita? Karena itu mohon maaf, kalau kita ukur dengan ayat ini, bila ada satu komunitas tinggal, taruhlah di satu bangsa, kita ambil misalnya Indonesia atau negara yang lainnya, maaf, jika didapatkan di situ orang Islamnya banyak, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pakarnya banyak dalam kehidupan, ahli ekonominya banyak, ahli hukumnya banyak, ahli politiknya banyak, tapi maaf, keberkahan belum diraih, kesuksesan belum didapat, kenyamanan hidup tidak diraih, ketenangan tidak didapatkan. Coba dicek. Barangkali kita bukan kekurangan pakar, kita kekurangan orang yang iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, kalau orang yang merasa muslim, yang beriman, bahkan mengatakan saya bertakwa, tiap Jumat diundang Jumatan, disampaikan tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, dan Allah sampaikan, kalau engkau mau tingkatkan takwa, saya buka pintu rizki di langit dan di bumi. Kalau tiap pekan diingatkan tingkatkan takwa, Anda belum mau meningkatkan takwa juga, Anda butuh berapa Jumat lagi untuk meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak sekedar demikian. Quran kita ambil lagi surah ke-33 ayat 71 sampai 72-nya. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin, lihat kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kenapa ya Rabb? Kata Allah, kalau kamu mau tingkatkan takwamu kepada Allah, yuslih lakum a'malakum. Kami perbaiki segala kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan perilaku, hal-hal yang nampak buruk dalam kehidupan, tindakan kriminalitas, sifat saling menyakiti, sifat saling mencela, sifat saling menyungkurkan, menyingkirkan, perampokan, pembunuhan. Kata Quran sederhana, engkau tingkatkan takwa kepada Allah, kami perbaiki tindakan-tindakan dalam kehidupan yang tidak bisa kita dapatkan dalam kebaikan. Jadi kalau hari ini orang Indonesia 200 juta kurang lebih muslimnya mengaku beriman kepada Allah, mengaku bertakwa kepada Allah, tapi kalau kita lihat, maaf, pencurian masih didapatkan, celaan masih didapatkan, sifat saling menyingkirkan jadi tontonan, sifat saling menyungkurkan seakan-akan jadi tuntunan sampai saat ini. Bahkan yang paling menarik, ada orang datang ke masjid pun masih sempat-sempatnya mengambil sandal orang lain, padahal dia datang ke Jumat untuk mencoba meningkatkan takwa. Dia datang mendekat kepada Allah untuk meningkatkan takwa. Kalau setiap hari klaim takwa kita dihadirkan, tapi tidak muncul kebaikan-kebaikan, harus dicek ada yang salah dengan cara kita meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 29. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Siapa yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami hapuskan sifat-sifat buruk dalam kehidupannya. Kalau antum mengaku meningkatkan takwa kepada Allah, tapi masih punya sifat buruk dalam kehidupan, pada istri masih buruk, pada orang tua masih buruk, pada anak masih buruk, pada tetangga masih buruk, dengan kerabat masih buruk,
ada yang salah dengan cara anda meningkatkan takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kami jadikan hidupmu bahagia. Jika anda di rumah tidak bahagia, di kantor tidak bahagia, padahal tiap hari anda mencoba menjadi orang takwa, ada yang salah dengan takwa anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 282, ujung ayatnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka kami ajarkan tambahan pengetahuan. Jika 200 juta umat Islam di Indonesia beriman kepada Allah, tapi masih tertinggal dari orang lain, jauh tingkat pendidikannya, masih ada yang terbelakang, coba cek. Anda mengklaim meningkatkan takwa kepada Allah, tapi ada yang salah dalam cara meningkatkan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hadirin, mari kita jadikan Jumat ini sebagai Jumat renungan di hadapan kita semua. Kita harus berubah. Kita harus kembalikan pengertian takwa pada pengertian yang ingin Al-Quran tanamkan. Kita harus bawa dimensi takwa dalam kehidupan seperti Nabi tuntunkan. Karena itulah insya Allah dalam paparan khutbah yang kedua nanti, kita akan coba tunjukkan esensi takwa dalam Al-Quran, supaya mengingatkan kita ada sesuatu yang harus terubah dalam kehidupan kita dan terapkan sejak Jumat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, Allah janjikan sekian kemuliaan takwa yang bisa kita raih dalam kehidupan. Dari mulai solusi dari kesulitan, rizki yang mengalir datang, hingga ampunan dosa yang ditawarkan, bahkan tambahan pengetahuan. Pertanyaannya, dari sekian usaha takwa yang pernah kita lakukan, berapa di antara tawaran ini yang terwujudkan? Hadirin, jika memang itu belum kita raih, maka penting kita melihat jangan-jangan ada cara takwa kita yang belum seperti Al-Quran tuntunkan. Dalam Al-Quran secara singkat, sebelum kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat takwa yang disebutkan sebanyak 115 kali dengan seluruh derivasinya itu, ittaqu, yattaqun, muttaqin, muttaqun, yattaqun. Masya Allah, seluruhnya kata para ulama umumnya terklasifikasikan, terbagi pada dua dimensi utama. Satu, al-bu'dur rabbani, dimensi yang terkait hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud ibadah ritual. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5-nya. Di situ Allah menyebutkan kalimat takwa, kemudian menyandingkan dengan dimensi spiritual. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa bil akhirati hum yuqinun. Hadirin, satu, kata Allah, orang takwa itu ciri pertamanya, dia mau membangun hubungan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berikan satu contoh saja. Kata Allah, satu, jika seseorang ingin meningkatkan takwanya kepada Allah, maka sempurnakan solatnya. Ketika menyebutkan kalimat solat, contoh ibadah ritual, Allah menyebutkan kalimatnya dengan menggunakan alif, lam, sad, lam, fathah tegak di atasnya, waw, ta marbutah. Ada dua hal yang menarik di sini. Satu, kalimat solat yang menggunakan bentuk jama' min ghairi tahdid. Kalimat solat dibagi tiga bagian. As-salah, alif, lam, sad, lam, alif, ta' marbutah. Bentuknya mufrad, singular. Dua, alif, lam, sad, lam, waw, alif, ta' maftuhah. Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala salawat. Bentuk jama', al-jam'ul mahdud. Jama' yang terbatas, 5 waktu. Tapi ketika disebutkan dengan alif, lam, sad, lam, fathah tegak, waw, ta' marbutah, itu menunjukkan bentuk jama' tanpa batas, jama' ghairil mahdud. Kata para ulama, jika disebutkan jama' ghairil mahdud, maka kuantitasnya, jumlahnya tidak terbatas salat fardu, tapi ditambah dengan salat-salat sunnahnya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei, jika anda ingin meningkatkan takwa di hadapan Allah, jangan cuma ukur dengan yang fardu.
Kalau cuma sholat 5 waktu dalam sehari, 17 rakaat, jangankan orang yang 50 tahun, sekarang anak 5 tahun sudah ke masjid. Jangankan yang 40 tahun, anak 4 tahun sebelum adzan sudah ke masjid. Kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sudah komat belum ke masjid juga, Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang lalu masih terlambat. Jumat sekarang nunggu komat. Jumat besok sampai kapan dan butuh berapa Jumat lagi Anda bisa meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jika Anda ingin dipercepat kemudahannya oleh Allah, maka tingkatkan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahajud Anda tingkatkan, sunnah Anda naikkan. Maka orang-orang yang mengejar lebih daripada yang sebetulnya, lebih dari yang biasanya, maka Allah pun akan berikan lebih dari yang semestinya. Hadirin, 2 secara cepat. Kalimatnya menggunakan alif lam, ma'rifah. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, lihat kaidahnya, ma'rifah beda dengan nakirah. Nakirah sifatnya umum, ma'rifah sifatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, tidak boleh bebas ditinggalkan, tidak boleh bebas dilakukan. Perhatikan kalimatnya, ketika menyebutkan bentuk salat, Allah tanamkan alif lamnya. Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Quran surah 11, 114, aqimis shalah. Quran surah 17 ayat 78, aqimis shalah. Quran surah 29 ayat ke-45, wa aqimis shalah. Ada alif lamnya. Hadirin, ketika alif lam itu muncul, maka kata para ulama, salat yang dimaksudkan bukan salat biasa, tapi seperti Nabi SAW menuntun kita dalam menunaikan prakteknya. Pertanyaannya, maaf, dari sekian salat yang pernah kita tunaikan, berapa banyak salat kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Contoh kecil, mohon maafkan bahasa khatib kalau kurang menyenangkan. Ada isyarat dalam Al-Quran, bahkan orang salat pun ada yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Tolong Anda koreksi, tolong Anda introspeksi sampai dengan Jumat ini, dari sekian ribu ruku dan sujud yang dikerjakan, berapa persen bacaan salat Anda yang Anda pahami? Jangan-jangan sampai hari ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diucapkan, doa di antara 2 sujud 7 permintaan, Rabbighfirli warhamni wajburni, bahkan minta rizki, warzuqni, maafkan saya ya Allah, rahmati saya ya Allah, berikan saya rizki ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dari sekian permintaan, barangkali sulit terkabulkan bukan karena kurang fasih Anda mengucapkan, karena Anda tidak khusyuk dalam mengucapkannya, karena tidak paham apa yang kita sampaikan. Hadirin, terakhir, dan dengan ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua dari takwa berbentuk al-bu'dul ijtimai, dimensi sosial, hubungan dengan makhluk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kami akhiri, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda mohon ampunan kepada Rabb dan bermohonlah supaya bisa mendapatkan surga yang kami siapkan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Perhatikan ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar membantu antar sesamanya. Wal kadhimina al ghaidha, yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta orang-orang baik. Ketika menyebut ciri takwa yang kedua, Allah tidak menyebutkan ibadah ritual, tapi ibadah sosial. Kata para ulama tafsir, ini seakan-akan ini menunjuk sayap yang lain di antara sayap yang satunya. 1 sayap ibadah, 2 sayap terkait dengan muamalah sosial. Kata para ulama tafsir, ayat ini jelas menunjuk, maaf, jika ada orang yang rajin ibadahnya, rajin salatnya, rajin puasanya, rajin baca Al-Qur'annya, tapi buruk hubungan sosialnya, maka ada yang tidak sempurna dalam takwanya. Silahkan Anda cek. Anda rajin salat, rajin puasa, rajin ta'lim, tapi lisan Anda rajin mencela orang lain. Sikap Anda rajin menyakiti orang lain. Yang paling aneh, maaf, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya. Al-mu'mini lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'du ba'da. Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang terjadi saat ini, Anda salat, Anda puasa, Anda baca Al-Qur'an, kenapa Anda saling merasahkan? Kenapa Anda saling menghinakan? Kenapa Anda saling memisahkan? Kenapa Anda saling merusak satu dengan yang lainnya? Ada orang ikut pengajian, yang satu mempersoalkan, kemudian terjadi kerusuhan. Yang terjadi, kenapa pihak yang ketiga kemudian menjadi kompor untuk menghadirkan permusuhan di antara keduanya?
Padahal Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Kalau dua ada yang berselisih, sepanjang satu beriman, Anda jangan jadi kompor. Anda hadir untuk bisa mengislahkan di antara keduanya. Tetangga Anda kebakaran, Anda orang beriman, alih-alih Anda menolong, Anda tahu hadisnya, Anda sibuk memvideokannya. Tetangga Anda kebanjiran, Anda beriman, alih-alih Anda membantunya, Anda sibuk memvideokannya. Anda sibuk memotonya. Di mana iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah tidak sedikit di hadis Muslim, nomor hadis 5611, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada orang yang disebut muflis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rajin salatnya, rajin puasanya, rajin hajinya, tapi maaf, rajin mencela orang lain, rajin menyakiti orang lain, rajin berselisih, rajin menumpahkan darah. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Ditukar ibadahnya dengan segala keburukannya. Tersisa fa in faniyat hasanatuhu, habis kebaikannya, tersisa keburukannya, faturiha finnar, maka diberikan keburukan ini kepada orang tadi dan dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu, di akhir khutbah ini, sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita berubah. Ayo kita kembali menghadirkan takwa dalam kehidupan. Kita mendambakan umat di negeri ini, umat yang satu. Kita mendambakan negeri ini bangkit dari segala ketertinggalan. Kita harus kirim sinyal ke dunia bahwa umat Islam di Indonesia, ayo kita mulai dari Arishad, ayo kita mulai dari Surabaya ini. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda memiliki hak takwa yang sebenar-benarnya. Bahwa real takwa Anda miliki dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan ibadah Anda kepada Allah dan bangun kehidupan sosial yang terbaik dengan sekitaran teman-teman kita. Hadirin, mari kita tunjukkan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita di hari terbaik ini, Sayyidul Ayyam, di Jumat yang berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, menyatukan kita semua, dan dengan itu semua insyaallah kita tunjukkan pada dunia, dari Indonesia ini orang Islam yang muncul orang yang paling taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, plus mendapatkan kemakmuran dengan kekompakan dan kerukunan di antara kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulikal amin, nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka ya rabbal alamin bi asma'ikal husna wa bi sifatikal 'ula. Allahumma ya ghafur, Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, jika di Jumat ini ada satupun di antara kami yang datang ke masjid ini masih membawa lumuran dosa, maka mohon ya Allah, dengan ikhtiar Jumat yang ia tunaikan, gugurkan dan ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke masjid ini ya Rabb, membawa kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah, jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, dalam kehidupan sosialnya, di pekerjaannya, dengan Jumat yang ia tunaikan ya Rabb, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali ya Allah engkau telah mudahkan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami ya Rabb yang datang ke Jumat ini, atau di antara keluarganya, kerabatnya, engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Rabb, maka mohon di Jumat yang berkah ini, mohon angkat dan sembuhkan segala jenis penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika ya rabbal alamin fi hadhihi al-jum'ah. Allahumma ya Allah, idza kana hunalika baqiyatu hayatina ya Rabb, faj'al hayatana hayatan tayyibah hatta na'uda ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada waktu tersisa setelah Jumat ini dalam kehidupan kami, maka mohon bimbing kami untuk berubah ya Allah, jadi hamba yang lebih baik dalam pandangan-Mu, baik menjalani kehidupan sampai kami kembali wafat di hadapan-Mu ya Rabb. Wa idza kana hadhihi al-jum'ah ya rabbal alamin akhir hayatina, faj'al hayatana ya Allah hayatan tayyibah wa mamatana al-yawma husnal khatimah. Qawi lisanana ya Allah linaqul kalimat at-tauhid la ilaha illallah fi sakarati mautina, wa tujibuna wa taqulu lana ya Rabb bi kalimatin itmananiyah, wa taqulu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rabb, jika memang Jumat ini adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kami, dan hari ini kami mesti wafat kembali kepadamu, maka mohon ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami di hari ini husnul khatimah. Kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidup kami, la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kau jawab dengan kalimat yang menenangkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo pulang kepada Rabbmu. Saya ridha dengan segala ketenangan sikap dan amalmu. Dan kamu ridha dengan pemberian yang aku akan anugerahkan kepadamu. Ya Rabb, Allahumma ansurna min hawana ya Rabbal alamin. Allahumma ansurna min asyaitanir rajim. Allahumma ansurna min al-qawmil kafirin. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin, wa fi al-Iraq, wa fi Afghanistan, wa fi Syria, wa fi Rohingya, wa fi buldanina hadhihi al-mahbuba Indonesia ya Rabbal alamin. Doa ya Allah kami mohon ya Rabb, anugerahkan pertolongan kepada kami dari hawa nafsu kami, dari pengaruh setan yang buruk, dari pengaruh keburukan orang-orang kafir. Dan mohon tolong saudara-saudari kami di Palestina ya Allah ya Rabbal alamin, di Irak, di Afghanistan, di Syria, di Rohingya ya Rabb. Mohon ampuni kami ya Rabbal alamin. Allahumma khaffif hisabana, Allahumma khaffif hisabana yawmal qiyamati an ba'athina fi nusratil aqsa ya Rabbal alamin. Ya Allah, mohon ringankan hisab kami di akhirat nanti ya Allah. Ringankan hisab kami ya Allah, yang sampai hari ini kami hanya menjadi penonton, tak mampu kami membebaskan Masjid Al-Aqsa ya Rabbal alamin. Allahumma khaffif ya Allah hisabana yawmal qiyamati an ba'athina ya Allah fi nusri ikhwanina al-mubtallin. Allahumma nahnu mashghulun bil ikhtilaf, nahnu mas'ulun bil mukhasabah. Ya Allah, kami masih sibuk saling mencela, kami masih sibuk saling berselisih, kami masih sibuk saling bertengkar. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ringankan hisab kami ya Rabb. Allah wahid ummatan al-islamiyah khasatan fi Indonesia ya Allah. Satukan umat Islam di Indonesia ya Allah ya Rabbal alamin, dalam penyatuan terbaik ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdi umara'ana, berikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah, agar hadir keadilan dalam kepemimpinan mereka ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah ihdi ulama'ana waj'alhum minal mukhlisin wa'alif baina qulubihim wa wafid sufufahum. Allahumma wahidna ya Rabbal alamin fi i'la'i kalimatika ya Rabbal alamin wa lisati dinika ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Laqad da'awnaka kama amartana, Allahumma fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah datang di Jumat ini bermohon kepadamu, mengalirkan air mata. Jika dengan segala yang telah Engkau perintahkan kami tunaikan belum mampu mengabulkan doa darimu ya Rabb, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon ya Rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة رحمكم الله.